Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Senang sekali saya Herlan Firmansyah. Pada kesempatan kali ini bisa berbagi kembali tentang latihan soal metode perhitungan pendapatan nasional. Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang 3 metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada metode produksi, yang kedua ada metode pendapatan, dan yang ketiga ada metode pengeluaran. Nah, dari 3 metode ini kita akan bahas latihan soalnya pada video kali ini. Nah, kita mulai dari contoh soal ya. Jadi ini contoh soal metode perhitungan pendapatan nasional. Contoh soal. Nah, pada contoh soal kali ini disajikan bahwa data yang dimiliki untuk perhitungan pendapatan nasional suatu negara adalah sebagai berikut. Government expenditure. Government expenditure itu adalah belanja pemerintah, belanja negara yang disimbolkan dengan G ya. Kemudian ada wage. Wage itu adalah upah bagi para pemilik faktor produksi tenaga kerja. Kemudian interest. Interest itu adalah bunga bagi pemilik faktor produksi sumber daya modal. Kemudian ada ekspor. Ekspor ini adalah kegiatan pengiriman barang ke luar negeri. Rent. Rent ini adalah sewa bagi pemilik faktor produksi tanah. Kemudian ada investment, adalah investasi yang dikeluarkan oleh rumah tangga produsen. Kemudian ada impor. Impor ini adalah pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri. Kemudian ada profit. Profit ini adalah laba bagi pemilik faktor produksi skill atau entrepreneur. Nah, berdasarkan data di atas, maka besarnya pendapatan nasional dengan metode pengeluaran adalah, jadi dari soal ini yang ditanyakan adalah pendapatan nasional dengan metode pendapatan. Nah, ini konsep dasar untuk menjawab soalnya. Nah, jadi sebelum masuk ke perhitungan, kita ingat dulu konsep dasarnya. Yang ditanyakan adalah pendapatan nasional dengan metode pendapatan. Nah, konsep dasarnya ini, kita ketahui konsep dasarnya kayak gini. Jadi pendapatan nasional merupakan total balas jasa atau total pendapatan yang diterima oleh seluruh pemilik faktor produksi suatu negara. Jadi pemilik faktor produksi itu ada 4, ya, ada 4 pemilik faktor produksi. Masing-masing pemilik faktor produksi akan mendapatkan pendapatan atau penerimaan. Ditotalkan namanya pendapatan nasional. Pemilik faktor produksi tanah atau sumber daya alam akan mendapatkan rent, sewa. Pemilik faktor produksi tenaga kerja akan mendapatkan upah atau wage. Pemilik faktor produksi sumber daya modal akan mendapatkan interest. Pemilik faktor produksi skill akan mendapatkan profit. Nah, ditotalkan RWIP namanya pendapatan nasional. Nah, simbolnya bisa juga dengan Y. Y itu adalah RWIP, ya. R itu adalah pendapatan sewa, ya. Kemudian wage-nya adalah upah, I-nya adalah bunga, P-nya adalah profit. Nah, ini konsep dasarnya. Dari konsep dasar ini kita bisa masukkan angka-angka yang ada di soal tadi. Nah, ini dia, ya. Ini kan tadi yang ada di soal nih, yang ada di soal, ya. Kemudian kita masukkan R-nya ada gak? R-nya saya kasih tanda merah nih. Rent 90. Masukkan ke sini ada, ya. Kemudian ada W. W itu wage. Nah, wage-nya kita masukkan ada upah wage itu, ya. Kemudian ada lagi I. I itu interest, bukan investasi. Jangan kejebak. I-nya adalah I kecil, itu adalah interest. Kalau I besar, investasi. Ada 75.200. Kemudian P-nya profit. Nah, masukkan ke sini. Profit. Dijumlahkan semuanya. 90.000 ditambah ini, tambah 70.000. Totalnya adalah ini. Nah, itulah cara menghitung pendapatan nasional dengan metode pendapatan. Dengan cara
menjumlahkan total pendapatan yang diterima oleh para pemilik fakta produksi suatu negara. Nah, yang tidak dikasih tanda merah ini ya, kemudian ini ekspor, investasi, investment, impor, itu adalah jebakan soal dalam posisi ini. Karena kalau government expenditure, ekspor, impor itu masuknya investasi ya. Itu masuknya dalam metode pengeluaran. Itu contoh soal. Nah, berikutnya latihan soal. Tadi sudah dicontohkan ya. Sekarang latihan soal 1. Latihan soal 1 diketahui datanya seperti ini ya. Kemudian diamati, kita ingat konsepnya, kita ingat pertanyaannya apa. Ini pertanyaannya metode pengeluaran. Kita ingat konsepnya, kita ingat rumusnya. Kalau sudah tahu rumusnya, kalau sudah tahu konsepnya, masukkanlah angka-angka yang ada di soal ini ke rumus metode pengeluaran. Nanti akan diketahui pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Intinya harus tahu dulu konsep dasarnya dan rumusnya. Kalau sudah tahu rumusnya, maka tidak akan terjebak oleh angka-angka yang tidak diperlukan di rumus itu. Ya, jadi latihan soal 1, hitung dengan metode pengeluaran. Latihan soal 2, hitung dengan metode pendapatan dan metode pengeluaran. Nah, dua-duanya. Metode pendapatan tadi sudah dicontoh soal, metode pengeluaran ada di latihan 1 tadi, ya. Prinsipnya ingat konsep dasarnya seperti apa, rumusnya seperti apa. Kemudian masukkanlah angka-angka yang ada di sini ke rumus masing-masing metode. Nanti akan diketahui berapa pendapatan nasional dengan masing-masing metode ini, ya, dari soal contoh ini, contoh soal ini. Itu latihan soal nomor 2. Kemudian contoh soal nomor 3, ini yang ditanyakan adalah pendapatan nasional dengan metode pengeluaran dan pendapatan per kapita. Nah, ini disambungkan dengan pendapatan per kapita. Kalau 3 metodenya tadi sudah dijelaskan pada video sebelumnya, juga barusan sekilas saya sudah jelaskan pula. Di sini ada tambahan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Caranya dengan cara menghitungnya dengan membagi total pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Ya. Jadi ini kita harus hitung dulu pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Kita hitung dulu. Ya. Ingat rumusnya. Ya, ingat rumusnya di latihan soal nomor 2 sudah diberikan latihan cara menghitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Intinya rumusnya Y sama dengan CIGX min M. Ya, CIGX min M itu dengan metode pengeluaran. Nah, kalau sudah ingat, sudah tahu rumusnya, maka angka-angka yang ada di sini kita masukkan ke rumus. Nanti akan diketahui berapa Y-nya, berapa pendapatan nasionalnya. Kalau sudah diketahui pendapatan nasionalnya, maka kita bisa menghitung pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita itu pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Ini jumlah penduduknya sudah ada nih ini. Nah, nanti hasilnya adalah pendapatan per kapita. Nah, itu petunjuk untuk latihan soal nomor 3. Silakan bisa dicoba dulu. Nanti di video berikutnya saya akan memberikan kunci jawabannya. Coba dulu sendiri supaya nanti ketahui apa jawaban hasil perhitungan yang dilakukan oleh masing-masing. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.